Assalamualaikum, selamat sore. Bertemu kembali di channel ini. Seperti biasa, kita akan mencoba untuk mengudara di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika pada kesempatan sore ini untuk melihat dari hasil kinerja atau hasil capaian pengerjaan pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah mengklik video ini. Kita akan bersama-sama untuk melihat dari hasil kinerja pada hari ini. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama channel ini. Dan kita langsung saja menuju ke zona lintasan, di mana tadi siang kita sudah upload buat kalian untuk melihat progres pengaspalan yang sedang berlangsung di tikungan ke-15 menuju ke-17 ini. Dan sore ini kita pantau kembali untuk melihat dari hasilnya. Luar biasa sekali, ini dia hasil dari capaian untuk hari ini ya. Pengaspalan yaitu di area run-off untuk lapisan kedua AC Binders. Tinggal kita menunggu saja untuk di belakang sana dari tikungan ke-13 menuju ke-15 ini untuk terkoneksi semuanya. Kita tunggu saja. Seperti yang kita lihat untuk lapisan dasar di sana sudah terselesaikan. Tinggal lanjutan saja yaitu lapisan prime coat dan akan terkoneksi semuanya di lapisan pertama maupun di lapisan kedua untuk selanjutnya. Lanjut penelusuran kita pada kesempatan sore hari ini menuju ke trek lurus yang mempunyai panjang 700 meter. Dan di sini kita bisa perhatikan dulu di tikungan ke-17 untuk alat tandem masih terparkir di sana yang sudah melakukan progres pemadatan tadi di area run-off untuk pengaspalan supaya mendapatkan hasil yang maksimal, dan masih terparkir segera akan dipindahkan ke tempat yang akan dilakukan progres pengaspalan lanjutan. Ya, di trek lurus ini untuk area grass atau rumput sini tinggal ditanam saja di bagian sebelah kiri, maka akan terkoneksi semuanya. Ya, sebelum kita maju ke depan, kita perhatikan di sini di area gardu PLN. Seperti yang kita lihat di sini untuk pengerjaannya sudah sip sekali. Pengecoran di bagian atapnya juga seperti yang kita lihat ini ya, sudah dilakukan. Begitu juga untuk pengerjaan di bagian dinding semuanya sudah selesai. Tinggal untuk penaruhan pintu depan maupun di bagian kusen saja dan kaca, maka akan terselesaikan untuk gardu PLN yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus sirkuit Mandalika ini. Dan kita maju ke depan untuk melihat bangunan race control pada sore hari ini juga. Bagaimanakah perkembangannya? Ya, kita lihat saja. Nah, ini dia. Jadi saat ini untuk para pekerja memang sudah sore sekali ini, tapi masih terus melakukan progres pengerjaan lanjutan. Pemasangan di bagian kerangka untuk kusennya kita bisa bilang seperti ini ya, dari aluminium ini semuanya akan dipasang kaca. Di sini sudah terlihat ya, di sisi lantai bawah maupun lantai atas sudah dilakukan. Untuk pengerjaan di keramiknya di dalam sudah dilakukan semuanya di bagian lantai pertama, tinggal lanjutan di lantai atasnya akan terselesaikan. Untuk atapnya seperti yang kita ketahui ada perubahan sedikit, jadi kita masih menunggu ini untuk segera terpasang juga untuk atap yang sudah ditentukan itu. Nanti kita akan sama-sama lihat bagaimanakah modelnya, apakah mungkin datar atau melengkung supaya lebih elegan. Tentunya kita tunggu saja untuk progres lanjutannya. Kita beralih ke area podium yang berada di bagian sebelah kiri trek lurus, di mana di sini untuk pengerjaan pada sore ini masih terus berlanjut. Kita bisa perhatikan untuk pengecoran di bagian dasarnya, di mana kemarin ditaruh kerangka sudah ditimbun karena sudah dilakukan progres pengecoran. Tinggal sedikit saja di depan ini juga sudah dilakukan pengecoran, tinggal ditimbun saja dan akan dilakukan perakitan untuk ketinggian nanti di bagian podium ini ya, supaya bisa terselesaikan. Kerangka-kerangka yang untuk atap di atas sana, di atas area race control dibuka di situ ya. Kemungkinan akan dirakit ulang dari bentuk yang sudah disiapkan, akan dipakai, mungkin kita belum tahu, atau mungkin kerangka baru ya. Kita lihat saja nanti. Dan kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di area pedok, di mana sampai sore ini pengerjaan di sini masih terus berlangsung pengecoran ya. Ini dia. Jadi ini pengecoran untuk fondasi kedua yang dilakukan setelah pengecoran lantai dilakukan kembali supaya kuat nanti, karena di sini nanti tempat parkir maupun fasilitas lainnya. Ya, di sore hari ini ya bisa kita perhatikan bersama-sama para pekerja masih terus melakukan aktivitas mereka. Pengecoran terus berlangsung dan akan dilanjutkan untuk lembur di lintasan sirkuit atau di area pedok ini supaya bisa terselesaikan semuanya.
Jadi di sini ramai sekali aktivitasnya, begitu juga di depan sana ya. Kita akan maju ke depan untuk melihat situasi yang ada di area pedok ini. Di sana juga lagi dilakukan pengecoran untuk lapisan pertama. Nah, di sini lapisan kedua ya. Di sana lapisan pertama yang akan terkoneksi menuju ke area tunnel yang ada di depan sana. Jadi di sini masih terus berlanjut ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Jadi ketebalan yang dilakukan di sini setebal kurang lebih dari 20 cm kemarin ya untuk lapisan dasar ini. Dan ketebalan untuk lapisan kedua lebih tebal tentunya supaya kuat. Kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, ini dia prosesnya ya untuk pengecoran di bagian fondasi dasar yang ada di sini supaya bisa terselesaikan semuanya. Kita apresiasi kepada para pekerja yang terus melakukan progres ya seperti ini ya. Bahkan mereka itu lembur, setiap hari lembur untuk menyelesaikan dari mega project ini. Di depan ini bisa kita lihat ini untuk tanah atau lapisan ground di sini sudah dilakukan kayak garis-garis itu ya. Sudah dilakukan progres pemadatan semua. Tinggal dilakukan untuk pengecoran lantai dasar supaya bisa terselesaikan semuanya. Lanjut sedikit ke trek lurus. Di sini bisa kita perhatikan untuk penempatan di lampu start sudah siap diletakkan. Bisa kita lihat di sini ya. Jadi akan segera di sini untuk dipasang di bagian lampu yang ada di bagian sebelah kiri trek lintasan. Kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di trek lurus ini. Di bagian sebelah kiri dan kanannya sudah mantap sekali. Tinggal pengerjaan lanjutan di bagian perempatan untuk pit wall yang berada di sini, maka akan terselesaikan dan siap untuk dilakukan lapisan kedua. Di area pedok sampai sore bisa kita lihat ya, kita putar sedikit. Luar biasa sekali kinerja sampai sejauh ini, kita bisa lihat bersama-sama. Mantap sekali. Kita akan terus meliput buat kalian supaya kita bersama-sama mengetahui dari situasi sampai saat ini. Bisakah kita nanti lolos homologasi? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Tapi dengan melihat kinerja atau hasil seperti ini, insya Allah kita yakin ya, kita akan bisa untuk melaksanakannya. Walaupun kita tidak lolos nanti, tapi untuk MotoGP 2022 sudah menanti untuk kemajuan Indonesia tentunya. Ya, saat ini kita berada di tunnel pertama yang berada di bawah trek lurus. Di sini sudah sip sekali untuk bagian sayap sebelah kirinya. Untuk pengerjaannya sudah oke. Di bagian dalam terus dilakukan perakitan lampunya sudah oke juga. Tinggal saat ini di bagian sayap sebelah kanan untuk pengerjaan lanjutan sambungan yang belum terkoneksi semuanya menuju ke zona tengah lintasan sudah dilakukan progres pengecoran di bagian dasar maupun di bagian dinding retaining wall-nya. Dan di bagian sebelah kiri akan dilakukan juga seperti yang dilakukan di bagian sebelah kanan untuk sayap tunnel, maka akan terselesaikan semuanya. Begitu juga untuk pengerjaan sampai sore ini terus dilanjutkan di situ ya. Bisa kita lihat ada pipa yang berada di bagian sebelah kanan ini. Ini adalah jalur nanti untuk bak control yang terkoneksi di bagian air yang ada di tunnel. Apabila hujan turun nanti dan air masuk ke dalam, maka akan mengalir ke satu titik dan akan disedot secara otomatis oleh mesin itu. Ya, kita sudah kembali ke trek lurus ya menuju tikungan pertama. Seperti yang kita lihat di sini untuk aktivitasnya sudah mantap sekali. Tinggal lanjutan saja. Di sini kita masih menunggu untuk di bagian run off ini untuk dilakukan progres lanjutan supaya terkoneksi semuanya dari tikungan pertama menuju keseluruhan untuk lapisan kedua. Dan kita tinggal menunggu untuk lapisan terakhirnya. Ya, itu jalur dari zona timur menuju ke area outer surface road, di mana jalur itu akan digunakan sebagai masyarakat umum untuk menuju ke zona yang ada di sekitaran sirkuit Mandalika, yaitu di pantai dan lain-lain. Ya, kita melihat sedikit di bagian tribun VIP di sini ya, terlihat jelas dari pantauan sore kita di sini untuk tiangnya sudah berdiri semuanya ya. Bisa dikatakan ya belum semuanya, tapi ke beberapa titik yang sudah siap sekali. Tinggal progres lanjutan maka akan terselesaikan untuk tribun VIP yang ada di bukit tikungan pertama ini. Dan di bagian bawah ini, di bawah bukit ini masih dikerjakan untuk dinding pembatas ya, sambungan dari tikungan pertama. Nah, itu dia. Terus dilakukan untuk pagar pembatasnya supaya terkoneksi semuanya menuju ke depan sana.
Kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di sini. Kita terbang di tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat di sini, area rumput sudah oke sekali. Kita beralih sedikit ke bagian sebelah kanan untuk penempatan konkrit barrier, dinding pembatas, debris fence, safety fence sudah terkoneksi di sini. Tinggal sedikit ini untuk safety fence-nya ya di bagian beton gebrok ini akan terselesaikan, tentunya kita tunggu saja. Jadi dari tikungan ketiga menuju keempat ini merupakan long lap penalty buat teman-teman yang baru bergabung ya. Jadi di sini long lap penalty di bagian tikungan kedua, 3 menuju keempat ini nantinya. Di sini juga bisa kita perhatikan di tikungan keempat, di sini dulu ada drainase sudah terkoneksi semuanya, dan kita akan lihat untuk di bawah bukit yang ada di tikungan keempat menuju kelima ini apakah sudah terkoneksi juga untuk dinding pembatas di sana atau belum. Kita akan lihat bersama-sama. Di sini drainase di mana aliran air nanti dari bukit ini akan mengalir ke sini menuju ke tikungan ke-13 yang ada di sana sudah disiapkan. Ya, ini dia. Jadi sudah terkoneksi ya, semuanya sudah oke sekali di sini. Baik dari dinding pembatas maupun drainase di bagian sisi kiri ini sudah terkoneksi ke depan sana. Tinggal sedikit lagi di sini ya di sebelah kiri untuk terkoneksi semuanya di bagian dinding pembatas, maka akan segera terselesaikan tentunya. Ya, di beberapa titik saja masih belum ya, sedikit lagi untuk dinding pembatas yang ada di lintasan sirkuit Mandalika. Nanti dinding itu sendiri akan dipasang pagar ya, atau jaring seperti itu ya, safety fence ya, atau debris fence seperti itu supaya binatang tidak masuk ke dalam. Jadi saat ini memang banyak sekali binatang masuk ke dalam karena memang belum dipasang semuanya di dinding pembatas yang ada. Ya, ini jalur dari jalur bypass nantinya yang akan tembus ke sisi kiri lintasan. Ya, bisa kita lihat bersama-sama di sini luar lebar sekali ya. Bypass berada di sana ya. Kita mungkin tidak bisa liput hari ini, kita akan bisa liput besok. Untuk bypass yang mempunyai panjang 17,3 km itu nanti akan terkoneksi ke sini ya, menuju ke bagian sisi kiri yaitu inner surface road atau outer surface road yang akan terkoneksi menuju ke zona lintasan sirkuit Mandalika. Saat ini pembangunan di bypass sudah memasuki progres pengaspalan, tinggal sedikit lagi akan terselesaikan. Maka di semua infrastruktur yang ada di sirkuit Mandalika untuk penunjang kelancarannya sudah akan terselesaikan. Untuk hotel sendiri juga sudah siap semuanya, di Hotel Raja Mandalika, Hotel Palman, maupun hotel-hotel yang lain sudah siap untuk mendukung kelancaran dari event balapan nanti apabila kita mengadakan balapan. Dan selain itu juga banyak sekali hotel-hotel dan villa homestay yang ada di Kuta Mandalika ya, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jangan khawatir buat teman-teman semua. Apabila kita mengadakan balapan nanti kita siap untuk menampung para tamu undangan. Di sini juga kita bisa perhatikan untuk drainase luar yang berada di tikungan ke-6 menuju ke-7 ya. Di sini sudah terkoneksi semuanya ya menuju ke zona dalam, dan di sana tembus ke dalam ya. Jadi untuk drainase yang berada di sisi luar itu tembus ke bagian zona yang berada di tepi untuk tunnel kedua yang ada di sini. Dan di sini kita perhatikan sedikit untuk tunnel kedua yang berada di tikungan ke-8, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Untuk pengerjaan lanjutan sudah mulai dilakukan di sini, yaitu pengebron di bagian sisi sebelah kiri ya. Untuk lanjutan seperti yang dikerjakan di tunnel pertama, di sini juga dikerjakan untuk aliran air nanti supaya terarah ke satu titik yang ada di sini untuk solusi. Jadi inilah solusinya satu-satunya, di bor di bagian sisi kiri yang ada di sini untuk membuat lubang yang sebesar mungkin ya, untuk menarik air yang ada di dalam sana untuk terkoneksi ke sini, dan akan dilakukan penyedotan secara otomatis oleh mesin yang ada di bagian sayap tersebut. Jadi seperti itu teknisnya supaya bisa terselesaikan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk melihat situasi yang ada di sini di tikungan ke-8 menuju ke-9, di mana untuk sebelah kiri area run off sudah dilakukan progres pengaspalan menuju tikungan ke-8 dan 9 ini, dan akan dilanjutkan kembali dari titik sebelah kiri dan kanan ini bisa lihat ya, tidak terkoneksi. Ini akan dibuat jalur nanti untuk pengoneksian dari inner surface road maupun di bagian outer surface road yang berada di bagian sebelah kiri dan kanan untuk jalur evakuasi apabila ada kecelakaan di para pembalap yang ada di tengah lintasan nantinya.
Ya, saat ini kita sudah berada di tikungan ke-10 menuju ke-11. Bisa dilihat bersama-sama untuk area grapple sudah terkoneksi semuanya. Begitu juga pekerjaan di bagian outer surface road yang berada di bagian sisi lintasan sudah siap semuanya. Pemandangan di sini luar biasa sekali. Bisa kita lihat langsung dari Bukit Tribun ini untuk melihat keindahan dari lautan yang biru yang ada di depan ini, yaitu Pantai Segar dan Pantai Serenting. Luar biasa sekali. Ini adalah idaman kita nanti untuk menonton bersama di tribun terbuka ini ya. Kalau kita tidak dapat kursi, nanti kita naik ke atas membawa payung tentunya. Luar biasa sekali. Oke, kita lanjut lagi di bagian tikungan ke-10 menuju ke sebelah sini. Di area run-off belum dilakukan progres pengasapan lapis yang kedua. Kita berharap saja karena di tadi kita lihat loading untuk AMP yang ada di sana. Untuk progres pengaspalan lanjutan mungkin kita belum tahu apakah akan dilanjutkan di bagian run-off yang ada di sini atau di tikungan ke-13 menuju ke-14 itu supaya terkoneksi semuanya di bagian run-off yang berada di sisi lintasan sirkuit Mandalika. Luar biasa sekali. Ya, kita lanjut kembali untuk melihat situasi di mana pasca pengaspalan kemarin di sini untuk area run-off berada di bagian sebelah kiri ini sudah terkoneksi. Hasilnya mantap sekali. Tinggal dilanjutkan saja untuk progres pengerjaan di bagian pengaspalan lanjutan. Ya, di tengah ini ada sedikit kayak bentuk lubang ya. Ini nanti untuk area track limitnya, atau di bagian sini nanti akan ditaruh seperti yang kita lihat di cor nanti untuk menyelesaikan dan diberi garis merah putih seperti yang ada di lintasan yang lain ya, supaya nanti ada batas dari run off dengan track lintasan. Ya, kita sudah berada di tikungan ke-12 menuju ke-13 di depan sana. Yang di sini masih belum dilakukan progres pengaspalan di bagian sisi kiri nanti ini untuk area verge atau run off yang berada di sini ya, supaya terkoneksi nanti di depan ini sudah semuanya sampai menuju tikungan ke-13 di depan itu. Untuk di bagian sebelah kanan run off tadi siang sudah dilakukan progres pemadatan dan penghamparan. Ini hasilnya tinggal dilanjutkan oleh progres untuk prime coat saja dan akan dilakukan progres pengaspalan. Kita berharap seperti itu. Lanjut lagi untuk melihat situasi di sore ini di bagian sebelah kanan area run off di sini sudah mantap sekali. Pembuatan untuk lapisan dasar sudah dilakukan. Ini hasilnya mulus sekali. Tinggal untuk lapisan prime coat saja. Kemungkinan seperti yang kita bilang tadi, karena AMP lagi loading pada sore ini ya, sudah loading. Ini artinya mungkin ada pengaspalan nanti malam atau mungkin akan dilanjutkan besok pagi. Kita lihat saja. Kayaknya mungkin di sini ya, supaya terkoneksi semuanya. Kita berharap seperti itu. Ya, jadi kita sudah berada di tikungan ke-15 ya, 14 menuju ke-15. Di sini juga bisa kita lihat di bagian sebelah kiri nanti akan dibuat jalur menuju ke zona outer line juga. Dan di sini masih belum dilakukan pengerjaan untuk lapisan pertama maupun lapisan dasar di tikungan ke-14 menuju ke-15 ini. Ya, mungkin sampai di sini saja kita akan bersama-sama untuk melihat situasi yang ada di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Kita sudah upload full lintasan tadi buat kalian semua ya. Jadi apabila kalian menyukai video ini, tentunya bisa dibantu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dan apabila di narasi saya ada yang salah ya, mungkin mohon dimaafkan. Tidak luput dari kesalahan, kita adalah manusia tentunya. Jadi buat semuanya, mari kita dukung untuk kelancaran dari pengerjaan mega project street circuit Mandalika ini, supaya kita bisa menyelesaikannya dengan sesuai harapan kita bersama tentunya. Untuk itu saya Joni Ahmad ya. Sampai di sini saja perjumpaan kita untuk sore hari ini. Kita akan bertemu di lain waktu kembali, yaitu besok ya, untuk melihat progres pengaspalan lanjutan. Untuk itu terima kasih. Salam anak Lombok, matur tampiasi. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.